Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Nah, di sini saya akan menjabarkan pembahasan tentang tarbiyah Islamiyah sebagai modal pendidikan yang gemilang di masa depan, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita dan Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Ustadz Fikri Barikin MPDI. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan tarbiyah al-Islamiyah. Apa sih yang dinamakan dengan tarbiyah al-Islamiyah itu? Tarbiyah al-Islamiyah ini merupakan disiplin ilmu studi baru di dalam Islam, dibandingkan dengan studi yang lainnya seperti ilmu hadis, tafsir, ilmu fikih, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal masa depan yang gemilang, maka terdapat sejumlah tantangan masa depan yang harus dihadapi oleh tarbiyah al-Islamiyah. Nah, keberhasilan tarbiyah Islamiyah dalam menghadapi tantangan tersebut akan menjadi modal meraih pendidikan masa depan. Tantangan tarbiyah Islamiyah diantaranya yang pertama yaitu adanya sejumlah kecenderungan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang muncul di era globalisasi, seperti kecenderungan munculnya integritas ekonomi dan perdagangan bebas, di mana menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Selanjutnya, kecenderungan pola hidup serba membolehkan yang tercermin dalam pola pikir, ucapan, dan perbuatan yang selanjutnya menggeser keterlibatan nilai-nilai agama. Kemudian tantangan yang harus dihadapi oleh tarbiyah Islamiyah ini yaitu adanya kecenderungan perubahan pola hidup masyarakat agraris ke dalam pola hidup urbanis atau perkotaan, yaitu kehidupan yang dijalani dengan tergesa-gesa. Hidup dianggap sebagai hal yang penuh persaingan, sikap dan tindakan pragmatis dalam mengatasi masalah hidup, dan mempunyai mobilitas tinggi. Kemudian tantangan yang harus dihadapi juga yaitu adanya kecenderungan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbagai metode kajian dan pendekatan. Dan yang selanjutnya yaitu adanya perhatian yang makin besar dari pemerintah Indonesia terhadap pentingnya tarbiyah Islamiyah bagi kemajuan bangsa Indonesia secara seimbang antara jasmani, rohani, intelektual, spiritual, material, dan lain sebagainya. Nah, dengan memperhatikan berbagai tantangan sebagai tersebut yang dijelaskan tadi, maka harus diadakan strategi untuk menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal pendidikan masa depan yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, harus mengadakan penyelenggaraan tarbiyah Islamiyah di masa sekarang dan yang akan datang harus diarahkan kepada upaya menjadikan ajaran Islam sebagai mendorong bagi kemajuan bangsa. Nah, fungsi ajaran Islam sebagai motivator dan inspirator sebagaimana tersebut di atas harus diimplementasikan ke dalam gerakan mewujudkan bangsa yang unggul. Nah, yang kedua yaitu penyelenggaraan tarbiyah Islamiyah di masa depan harus diarahkan pada upaya
mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana yang pernah dicapai pada abad klasik yang ditandai dengan oleh tradisi kerja keras menuntut ilmu pengetahuan, mengembangkan riset ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu terapan yang lainnya. Nah, untuk menjadikan tarbiyah Islamiyah seperti itu, maka kita dalam belajar bukan hanya belajar saja, tapi diniatkan untuk bisa mengamalkan agar tarbiyah Islamiyah ini benar-benar menjadikan masa depan yang gemilang. Nah, untuk selanjutnya, tarbiyah Islamiyah di masa sekarang dan yang akan datang harus diarahkan pada upaya membangun pendidikan Islam yang memiliki karakter Islami, yaitu pendidikan Islam yang didasarkan pada prinsip ajaran Islam yang seimbang. Nah, kemudian tarbiyah Islamiyah di masa depan juga harus mampu menghadapi kecenderungan masyarakat di era global dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir, tarbiyah Islamiyah di masa depan juga harus mampu memenuhi berbagai standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, hal ini perlu dilakukan agar tarbiyah Islamiyah tidak hanya diakui oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat dan dunia internasional. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.